Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita selalu bersyukur hari ini, hari yang luar biasa diberikan kepada kita. Pagi ini kita berkumpul di rumah keluarga, orang tua, saudara kita, Bapak Jamsul Runtuh. Tentu ada hal-hal maksud daripada kebersamaan kita pada pagi, siang hingga malam hari ini. Maksud yang tidak mengawali kehidupannya untuk tahapan-tahapan karena mengantar kita menuju ke tempat menjemput mempelai perempuan. Iring-iringannya adalah fatwa di depan. Bagi kita sekalian, keluarga besar Jeruntuh yang berbahagia di saat pagi hari ini mengawali akan seluruh prosesi pernikahan kudus. Marilah kita berdoa dan izinkanlah saya di pagi hari ini membawa doa sesuai dengan keyakinan saya, yakni Kristen, Protestan, Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Allah Tritunggal yang kami muliakan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup dan kehidupan kami. Puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu, karena kasih dan nikmat yang Engkau berikan kepada kami tidak dapat kami hitung jumlahnya. Karena kasih dan kuasa-Mu yang besar, sehingga di pagi hari ini selaku keluarga besar, keluarga hamba-Mu Bapak Jeruntuh boleh ada dalam sukacita, karena kasih Tuhan mempertemukan kedua anak terkasih, saudara kekasih, saudara Batara Runtuh bersama hamba-Mu Pendeta Lilian Uspesi. Dalam sukacita kasih itulah di pagi hari ini Tuhan, kedua orang kekasih kami akan ada dalam pernikahan kudus. Oleh karenanya dalam sukacita yang besar, kami sadar sungguh Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga apa yang menjadi maksud baik dari keluarga besar Jeruntuh, bahkan semua kami yang mengasihi kehidupan hamba-Mu di tempat ini, boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan memberkati. Akhirnya Tuhan, hamba meminta, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak dan kuasa Tuhan sajalah yang terjadi di saat ini dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ya, baik, kita sudah siap, mobil sudah siap, dan mempelai ada Batara bersama orang tua dan keluarga. Kita sudah bisa untuk menuju ke tempat mempelai perempuan untuk menjemput. Siap betul. Tahan dulu.
Bayu mana? Bayu. Tunggu Batara. Batara. Oh iya, betul. Jalan. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Kami keluarga mempelai Uspesi Patiasima menyambut kedatangan keluarga Batara Runtuh mempelai laki-laki. Bapak Ibu menyesuaikan pada tempat yang telah disediakan. Kami sudah hiasi. Perkenankan kami membuka pintu. Kalau boleh, kami akan bawa. Kami perbolehkan bahwa yang Bapak Ibu masuk tapi dari tempat ini sebelum keluar dari kamar ini, kami mohon dengan hormat bahwa tolong jaga saudara kami baik-baik dan perlakukan dia dengan baik selayaknya Bapak Ibu serta saudara-saudara memperlakukan anak-anak dari Bapak Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya Tuhan berhat maho boru rapotangi yakin yang dua berhat maho
sekaligus dirangkai dengan pemasangan bunga dari kedua calon mempelai kepada Bapak Ibu mengambil prosesi di ruang tengah. sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah ini di rumah Tuhan untuk diadakan pemberkatan nikah bagi kedua anak terkasih kami, Batara dan Lydia. Kami akan dituntun dengan doa yang akan dibawakan oleh pendeta Meskes Sikap. Pada agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan, mari kita bersatu di dalam doa. Ada ungkapan syukur sukacita yang kami rasakan ketika Tuhan boleh menuntun, mengawal, memberkati, menyertai maksud dari keluarga besar Runtut Pasali dan keluarga besar Uspesi Patiasuna
untuk kedua anak kekasih Batara dan hamba-Mu Pendeta Lilian. Mari Tuhan Engkau tuntun sertai perjalanan kami. Kami percaya sungguh bahwa ketika kami meminta tuntunan Allah, maka Allah akan menyertai dan memberkati perjalanan kami. Terlebih khusus kedua anak kekasih Tara dan hamba-Mu Pendeta Lilian, yang nantinya akan diberkati oleh Tuhan memasuki bahtera rumah tangga yang baru. Kami percaya bahwa Allah akan memberikan cuaca alam yang baik, sehingga semua proses yang berlangsung nantinya Tuhan itu berjalan seturut kasih dan kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi satu keluarga. Ikatan persaudaraan ini terus Tuhan tuntun dan berkati. Baik kami selaku keluarga besar Runtuh Pasali, bahkan keluarga besar Uspesi Patiasina Allah Bapa dan tuntunan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kami semua, menuntun dan menyertai memberkati perjalanan kehidupan kami mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan, setia dalam suka duka. Mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan berbahagialah dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai jemaat sekalian. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuliakan Tuhan di dalam Injil Yohanes nomor 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan di saat ini terpilih dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Kudus pasal 1, kitab Kudus Perjanjian Lama, Rut pasal 1, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kitab Kudus Perjanjian Lama, Rut pasal 1, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kita Allah yang Maha Kasih, padamu saat ini kami datang menyapa Engkau di dalam kekudusan, seraya memohon pertolongan kuat kuasa Roh yang kudus, membimbing kami di dalam membaca, mendengar serta akan merenungkan firman. Terlebih khusus kedua mempelai yang mengambil keputusan untuk meninggalkan orang tua dan hendak membentuk keluarga dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami sudah berdoa dan siap untuk mendengar akan kata firman. Amin. Ayat 16 dan ayat yang ke-17 yaitu pembacaan Rut dan Naomi. Ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikianlah firman Tuhan bagi kita bisa. Kedua mempelai dan orang tua serta persekutuan ibadah pemberkatan Liga Kudus yang dikasihi dan diberkati dalam nama Yesus. Shalom. Shalom. Kisah Rut dan Naomi adalah salah satu kisah dalam Alkitab yang mengharukan, tapi juga di sisi yang lain memberikan inspirasi yang baru bagi kehidupan orang-orang percaya. Di tengah kehancuran, kesedihan, rasa kehilangan yang muncul di tengah kehidupan Naomi, justru muncul sebuah ikatan kasih, ikatan kesetiaan yang luar biasa. Khususnya perkataan Rut kepada Naomi dalam bacaan kita tadi, Rut pasal 1 ayat 16 dan 17, menjadi fondasi yang kokoh bagi pemahaman kekristenan tentang
komitmen, pengorbanan, dan kesetiaan yang sejati. Bukan hanya dalam soal relasi antara mertua dan menantu, tetapi juga dalam konteks pernikahan dan persekutuan hidup orang-orang percaya. Hari ini kita bersukacita karena merayakan penyatuan kedua anak kekasih kita, Batara Huntu dan Lydia Ustesi, dalam ikatan pernikahan. Pernikahan adalah anugerah Tuhan yang indah, sebuah persekutuan kudus yang melambangkan kasih Kristus kepada jemaat dan gereja. Kitab Rut khususnya pasal 1 ayat 16-17 memberikan pelajaran berharga tentang kesetiaan dan kasih yang mendalam yang masih relevan dengan perjalanan hidup pernikahan orang Kristen yang dijalani oleh tiap-tiap keluarga dan saat ini terjadi khusus kedua mempelai. Kita diajak untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kata Rut, janganlah di saat aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah pulalah aku bermalam. Ini dalam terjemahan baru. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di situ pula aku mati, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan bukan dasar dari keuntungan pribadi, merasa nyaman, atau harapan akan sebuah imbalan. Sebaliknya, kesetiaan ini berakar pada kasih yang mendalam dan pengorbanan diri. Rut memilih untuk bersama Naomi yang sudah tua, miskin, tidak memiliki harapan lagi di mata dunia. Bahkan jika itu berarti Rut sendiri harus menghadapi kesulitan dan ketidakpastian dalam menjalani hidup ini. Ini adalah kesetiaan di tengah ketiadaan harapan yang menjadi inti dari karakter Rut. Hal yang kedua adalah komitmen total. Rut menyatakan kesediaannya untuk pergi kemanapun Naomi pergi, tinggal dimanapun Naomi tinggal. Ini menunjukkan komitmen untuk berbagi hidup sepenuhnya. Komitmen total berarti Rut menyerahkan dirinya sepenuh untuk sebuah keputusan dan nasib Naomi. Terungkap dalam perkataannya, kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ini bukan hanya janji lisan, bukan kata-kata yang enak diucapkan keluar dari bibir, melainkan kesediaan sepenuhnya untuk berbagi kehidupan dengan Naomi dalam segala aspek kehidupan. Komitmen ini mencakup hal pertama adalah perpindahan fisik. Rut bersedia meninggalkan tanah kelahirannya, budayanya, agamanya yang lama dan keluarganya untuk mengikuti Naomi ke tempat asing. Bagi Rut secara pribadi, yang penyerahan diri penuh pada kehidupan orang lain. Hal yang ketiga adalah identifikasi diri yang penuh. Rut berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut tidak hanya berkomitmen pada Naomi secara personal, tetapi juga mengidentifikasi dirinya dengan kehidupan, budaya, bahkan iman yang dianut oleh Naomi. Ini adalah penyerahan diri yang utuh, identifikasi diri yang penuh. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bagian ini adalah puncak dari komitmen Rut dan memiliki makna yang sangat mendalam. Hal pertama dari yang ketiga ini adalah bangsa
sepenuhnya melepaskan identitas selamanya dan merangkul identitas baru sebagai bagian dari bangsa Israel. Ini berarti dia siap untuk hidup sesuai dengan adat istiadat, nilai-nilai keagamaan dan cara hidup umat Israel. Menunjukkan transformasi identitas demi kesetiaannya pada mertuanya Naomi. Ini juga bisa diartikan sebagai kesediaan untuk sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga Naomi, tidak hanya sebagai menantu, tetapi sebagai anggota di dalam keluarga Naomi. Hal yang kedua adalah alam. Ini adalah pernyataan yang paling signifikan. Ruth bukan hanya berkomitmen pada Naomi secara personal, tetapi juga menerima Allah Israel yang disembah oleh Naomi sebagai Allahnya sendiri. Ini adalah sebuah konversi iman yang tulus di tengah masyarakat yang politeisme. Ruth memilih untuk menyembah Allah yang disembah oleh Naomi, menunjukkan bahwa komitmen Ruth tidak hanya bersifat horizontal antara sesama keluarga, antara dirinya dan keluarga besar Naomi, tetapi juga secara vertikal dengan Allah yang disembah oleh Naomi dan bangsanya. Iman yang sama ini menjadi fondasi yang lebih kokoh bagi hubungan mereka dan akan menjadi kunci bagi masa depan dalam rencana keselamatan Allah yang besar. Merupakan ekspresi dari kasih yang tidak terbatas, yang rela menghadapi kematian bersama daripada berpisah. Kedua mempelai dan persekutuan yang dikasihi dan berkati dalam nama Yesus. Secara keseluruhan komitmen Ruth ini kepada Naomi adalah gambaran indah dari kasih Allah, kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan setia sampai akhir. Ini adalah kasih yang transformasi, mengubah identitas dan tujuan hidup seseorang demi orang yang dikasihi. Dalam konteks pernikahan, komitmen Ruth ini menjadi teladan bagaimana pasangan yang saling berjanji setia, mengidentifikasi diri satu sama lain, membangun ikatan yang kokoh sampai maut yang bisa memisahkan. Apa maknanya bagi pasangan yang menikah antara Batara dan Lilia serta persekutuan orang percaya yang ada dalam ibadah keberkatan 31? Yang pertama adalah bagi pasangan yang menikah, Batara, Ruth dan Lilia dia spesial. Perkataan Ruth kepada Naomi menyediakan blueprint yang baru, yang indah untuk sebuah pernikahan yang kokoh dan langgeng. Saya ulangi, perkataan Ruth kepada Naomi menyediakan blueprint yang indah untuk sebuah pernikahan yang kokoh dan langgeng. Pertama adalah komitmen yang tak terbagi. Pernikahan bukanlah sekedar janji dan hidup bersama, tetapi sebuah komitmen total untuk saling mendampingi dalam segala situasi hidup yang dijalani. Seperti Ruth berkata, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Pasangan harus memiliki tekad untuk menghadapi suka dan duka bersama, tidak peduli tantangan apapun yang datang. Kedua adalah identitas bersama. Pernikahan menciptakan satu kesatuan yang baru. Bangsa mula, bangsa dan alam mula, alam. Dapat diartikan sebagai pembentukan identitas bersama yang baru, di mana kedua pasangan merangkul kehidupan, nilai-nilai, bahkan keyakinan satu sama lain. Ini bukan berarti kehilangan identitas pribadi, melainkan meleburkannya dalam sebuah identitas yang lebih besar sebagai satu daging. Hal yang ketiga adalah
hal yang krusial. Memiliki fondasi iman yang sama adalah salib yang kuat. Ketika Kristus datang, iman bersama akan menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Ini adalah pengorbanan diri. Kisah Rut juga berbicara tentang pengorbanan diri. Rut melepaskan segalanya demi Naomi. Dalam pernikahan, kasih sejati termanifestasi dalam kesediaan untuk mengorbankan keinginan pribadi demi kebaikan bersama pasangan dan keutuhan dalam pernikahan keluarga. Persekutuan orang percaya kedua mempelai yang dikasihi dan berkati dalam sukacita seluruh saat ini. Kisah Rut dan Naomi juga memiliki resonansi dalam bagi persekutuan orang percaya. Kisah Rut memiliki resonansi yang kuat bagi kehidupan orang percaya. Ini berarti kisah Rut ini sangat relevan dan memberikan pelajaran berharga yang mendalam bagi orang percaya di masa ini. Yang pertama adalah kasih agape dan komunitas. Perkataan Rut mencerminkan kasih agape, kasih tanpa pamrih. Dalam persekutuan orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki kasih yang serupa terhadap saudara-saudara seiman. Ini berarti mendukung, menguatkan, setia satu sama lain dalam perjalanan Tuhan. Hal yang berikut adalah penerimaan dan inklusi. Inklusi artinya konsep yang luas, memiliki arti mencukupkan atau menyertakan semua orang tanpa terkecuali, memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai, diterima, berkontribusi. Rut seorang Moab diterima sebelumnya ke dalam persekutuan kehidupan orang Israel karena kesetiaannya, karena ketaatannya, karena komitmen janji imannya. Ini mengajarkan kepada kita tentang penerimaan dalam persekutuan orang percaya. Persekutuan orang percaya harus menjadi tempat di mana setiap orang tanpa memandang latar belakang merasa diterima dan menjadi bagian dari keluarga Allah di tengah dunia ini. Hal yang ketiga adalah komitmen pada Kristus dan tubuh Kristus. Seperti Rut yang berkomitmen pada Naomi, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk berkomitmen sepenuhnya pada Kristus dan tubuhnya. Tubuh Kristus adalah persekutuan jemaat gereja. Ini berarti setia pada ajaran Kristus, melayani sesama, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja. Hal yang keempat adalah saling menanggung beban. Kesetiaan Rut kepada Naomi juga berarti kesediaan untuk menanggung beban Naomi. Dalam persekutuan kita dipanggil untuk saling menanggung beban satu sama lain. Galatia 6 ayat 2, berempati dan memberikan dukungan praktis saat kita diperlukan, saat kita dibutuhkan kepedulian bagi orang lain. Kedua mempelai dan persekutuan dalam memberkati minta kudus yang diberkati dalam nama Yesus. Allah turut bekerja. Ketika Rut juga menunjukkan bagaimana Allah turut bekerja dalam kehidupan orang yang setia dan mengasihi. Kesetiaan Rut kepada Naomi dan Allah membawanya pada berkat yang luar biasa, yaitu menjadi istri Boaz dan menjadi bagian dari garis keturunan dari Yesus Kristus. Karena itu, kedua mempelai dan jemaat sekalian, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam pernikahan yang berlangsung. Jika kita setia dan mengasihi, Allah memberkati perjalanan pernikahan kedua mempelai, memberkati perjalanan kehidupan tiap-tiap keluarga Kristen yang ada dalam persekutuan. Kisah dalam bacaan kita lebih dari sekedar sumpah
dalam menaruh iman dan percaya hanya kepada Allah yang disembah oleh orang-orang percaya. Bagi pasangan yang menikah, Batara dan Lilian, ayat ini menjadi panggilan untuk membangun ikatan yang tak terpisahkan, didasari oleh iman, kesetiaan, dan pengorbanan. Bagi persekutuan orang percaya, ini adalah cermin dari bagaimana kasih Kristus termanifestasi di antara kita, pribadi kita, keluarga kita, menciptakan komunitas yang saling mendukung dan saling menerima serta setia sampai akhir. Atas nama persekutuan manusia dimati dan kesempatan pada ujian dari persekutuan Ibu Nusa. Persekutuan jemaat yang dikasih dalam nama Yesus ditundang berdiri dan kita ada dalam pengampunan. Dalam persekutuan yang berjatuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita menurut pengakuan iman di gayanya Allah. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya.
diawali dengan pengajaran tentang firman Allah. Yang sudah menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dan yang di dalam Yesus Kristus menebus persekutuan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dan kuasa dosa dan maut. Dialah juga yang memanggil saudara-saudara ke dalam persekutuan hidup sebagai suami dan istri. Persekutuan hidup suami istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya, dan secara khusus ditetapkan Tuhan sebagai rahasia dari gambaran hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Suami adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya, demikian hendaknya seorang suami mengasihi istrinya, dan seorang istri mengasihi suaminya. Lembaga pernikahan Kristen sebagai bagian dari rencana Allah diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Yang pertama, hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka kepada Allah dalam segala hal. Tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri hendaklah didasari pada persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. Kedua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup yang menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, hendaklah persekutuan hidup suami istri dilandasi dan dikukuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Empat, hendaklah suami istri sehati sepikir, teguh dan kuat di tengah pencobaan hidup dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala bagi hidup rumah tangga suami istri yang memberkati dan meneguhkannya dengan kasih. Kita masuk pada janji nikah. Kedua mempelai silakan berdiri dan saling berjabat tangan kanan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saudara mempelai berdua yang sudah dipersatukan oleh tangan kuasa Allah untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Saudara Batara Runtuh, hendaklah saudara di hadapan Tuhan dan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi saudari Lydia Uspesi sebagai istrimu yang sah? Kedua, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Empat, adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudara Batara Runtuh, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Tuhan mendengar pengakuan saudara. Saudari Lydia Uspesi, hendaklah saudari di hadapan Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Batara Runtuh sebagai suamimu yang sah?
Kedua, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan di waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai Injil Kristus? Empat, adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudari Lydia Uspesi, apa jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku. Lydia Uspesi, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Ingatlah selalu, aku selalu mencintaimu. Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya menyebutkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil Tuhan menjadi saudara. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan memberkati nikah ini, melindunginya dengan kekayaan kemurahan Allah. Tuhan menyinari nikahmu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi kamu damai sejahtera. Amin. Nyanyian Rohani 19, berkati dan lindungi kami.
Kita mengucapkan bersama-sama dalam nyanyian Kidung Jemaat 392, sementara persembahan khusus diberikan oleh kedua mempelai dan persekutuan. Yesus
di hari ini dalam syukurkan sukacita kami karena Tuhan mempersatukan kedua anak kekasih kami, Batara dan Lilian Uskes, dalam ikatan pernikahan kudus. Engkau membentuk keluarga persekutuan yang boleh ada di hari ini. Tuhan, semua kami yang hadir telah Engkau perdengarkan kebenaran firman kepada kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, terlebih khusus pasangan yang telah Engkau berkati di hari ini dalam mengawali perjalanan hidup mereka. Firman Tuhan mendasari seluruh rencana kehidupan mereka hari ini, esok, dan seterusnya. Kami berdoa untuk para orang tua, baik orang tua laki-laki maupun perempuan, yang boleh menyokong, membawa anak-anak mereka ke rumah Tuhan dan menjadi saksi atas nikah kudus ini. Tangan Tuhan menyertai dan memberkati sekali mereka. Sahabat, teman, kaum keluarga yang boleh datang dalam persekutuan jemaat ini, seluruh warga jemaat yang menjadi saksi atas proses pemberkatan nikah kudus antara Batara dan Lilian. Tuhan Maha Kuasa dan Agung, Engkau menjadi saksi atas semua peristiwa di hari ini. Bapa di surga, semua yang terlibat dalam ibadah pemberkatan nikah kudus ini, Bapa di surga, akhir dari ibadah ini akan dilanjutkan dengan catatan sedikit. Tuhan memberkati proses yang akan berlangsung. Pada sore menjelang malam hari nanti akan berlangsung resepsi pernikahan antara Batara dan Lilian Uskes. Tangan Tuhan menyertai dan memberkati. Beri cuaca yang baik agar semua tamu undangan yang hadir dan turut membawa doa restu bagi perjalanan hidup kedua anak kekasih kami, sahabat kami, keluarga yang baru dalam persekutuan kami hari ini, diberkati karena banyak doa yang mengiringi awal perjalanan hidup rumah tangga mereka. Bapa di surga, keluarga besar Kebunan Toraja, Maluku, bahkan keluarga besar Gereja Kristen Bintara Papua, Asis Kaiman, kami bersyukur karena hari ini ada lagi keluarga yang hadir di tengah-tengah kami dalam persekutuan. Tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memberkati dan menyertai. Persembahan syukur telah kami beri. Tuhan memberkati pemberian persembahan. Terima persekutuan syukur nikah kudus yang berlangsung di hari ini sebagai persembahan ini. Ini doa kami, ini syukur dan serta kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa menyerahkan kedua mempelai dalam perjalanan hidup mereka mengawali hari ini, tapi juga semua kami yang hadir diberkati oleh Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga dan kata-kata,
memuliakannya kini dan selama-lamanya.
nikah kudus di hadapan Tuhan sudah selesai, sah di hadapan negara dan kami diserahkan kepada Tuhan. Saya sampaikan saksi, Bapak Ibu kedua mempelai, ini dari sisi Al-Quran saya tidak berhak mengatakan kalian berdua hari itu Allah. Tapi karena kebijakan hari ini kami berdua berdirikan dengan syarat saksi siapkan KTP sebagai saksi. Ada saksi berkas kalian berdua ini masih kosong. Identitas hanya cuma keluarga dan nanti baru polisi antara Isien Sita dengan saksi dengan itu syarat supaya akta nikah oleh itu disesuaikan dengan akta gereja. Jadi kita ini menjadi catatan saya. Terakhir para saksi dan beliau hari ini saya juga belum. Jadi habis dari sini saya harus berkata kami sebagai kakak tertua saya untuk semua sampai nanti masih diam. Lanjut jam 3 kurang kami langsung lanjut ke kepada kesimpulan saya nanti semua sebetulnya catatan nanti sanksi tulis nama saya sementara kalian berdua baik suami Batara betul sama tidak di KTP ada Islam nanti dirubah dan harus tidak ada penggunaan bersama ini. Kedua, Lilian Yosef. KTP ada tulisan kita di depan ada harus kecuali identitas status kerja kita kenapa kalau nanti kedua Tuhan saya kerja di ASN identitas itu harus itu kata negara 11:10 waktu Papua hadir di hadapan saya Batara dan suami Lilian spesial saksi pertama Bapak Martin Atas, saksi kedua Bapak Pendeta Efsoni. Berkas seperti catatan saya tadi, tapi dalam saksi saya mengatakan lengkap dan tolong dilengkapi di hadapan negara. Saya Stephen Lawata Esos MAP atas nama negara dengan ini menyatakan nikah pencatatan sipil saudara Batara dan saudari Lydia Puspes dinyatakan sah diterima dan diatur oleh negara. Terima kasih. nikahnya sah. Persyaratan administrasi keluar dari saya serahkan kembali ke ada yang harus dilakukan.
Shalom. Oke, kandung. Dari sini 1, 2, 3, sekali lagi 3, 2, 1, sekali lagi 1, 2, 3, 1, oke. 1, 2, 3. Dari apa aja? Sekalian. Satu, dua, tiga, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, dari sini senyum 1, 2, 3, sekali lagi 3, 2, 1. Oke. 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3 pakai HP. Silakan. 1, 2, 3, sekali lagi 3. Oke, dari senyum ya. 1, 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2, 1 pakai HP silakan.